Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Mandala Putra, NIM 2017 0410 397. Di sini saya akan mengerjakan tugas public speaking komunikasi bisnis kelas G. Di sini juga saya akan mempresentasikan tentang completing dan pesan bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari penulisan pesan bisnis. Beradaptasi dengan audiens. Yang pertama kita harus beradaptasi dengan audiens, yaitu menyesuaikan diri pada audiens dengan sensitivitas, gaya, dan keterampilan dalam berhubungan dengan mereka. Yang kedua, menyusun pesan. Pilihlah kata-kata yang kuat yang akan membantu menciptakan kalimat-kalimat efektif dan mengembangkan paragraf-paragraf yang utuh. Selanjutnya, penuntasan pesan bisnis. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merevisi pesan, agar pesan yang kita buat itu harus singkat dan jelas. Yang kedua, memproduksi pesan. Tampilan pesan itu harus terlihat menarik, bersih, dan profesional. Periksa pesan agar terhindar dari kesalahan. Distribusi pesan. Sampaikan pesan dan menggunakan medium yang dipilih. Cara pengorganisasian pesan. Untuk pencapaian pengorganisasian yang baik, diperlukan 3 langkah, yaitu yang pertama, menetapkan ide atau gagasan pokok, mengelompokkan ide gagasan, atau memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan. Menetapkan dan mengelompokkan ide pokok. Semua pesan bisnis memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Subjek yang luas atau topik dari setiap pesan bisnis dipadatkan menjadi satu ide pokok, yaitu pernyataan spesifik mengenai topik pesan. Bila pesannya panjang dan kompleks, maka perlu dibuat outline yang berfungsi. Yang pertama, membayangkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Yang kedua, menuntun penyampaian ide-ide secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Susunan suatu outline digolongkan menjadi ide pokok yang menjadi inti atau tema dari sentral pesan. Poin pendukung sebagai pendukung ide pokok. Dan yang terakhir, ada ilustrasi berupa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Menentukan urutan ide. Setelah mendefinisikan ide, langkah berikutnya adalah menentukan urutan yang akan digunakan dalam penyajian ide. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan langsung atau deduktif. Ide pokok ditempatkan di bagian awal, diikuti ide-ide pendukung berupa argumentasi atau bukti-bukti. Pendekatan ini digunakan bila audiens diperkirakan akan beraksi positif atau menyenangkan saat menerima pesan. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan tidak langsung atau induktif. Argumentasi atau bukti-bukti pendukung disajikan di awal lalu diikuti ide pokok. Pendekatan ini digunakan bila audiens diperkirakan bereaksi negatif atau tidak menyenangkan saat menerima pesan. Selanjutnya ada pemilihan kata. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis, baik secara lisan maupun tertulis, perlu diperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, gunakan kata-kata familiar atau dikenal-kenal oleh orang, sesuai dengan pengalaman audiens. Yang kedua, pilih kata-kata yang singkat dalam menyampaikan pesan bisnis agar memudahkan kita dalam menjelaskannya. Dan yang ketiga, hindari kata yang bermakna ganda atau multafsir. Selanjutnya ada merevisi pesan. Revisi merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan-pesan bisnis secara efektif. Setiap pesan bisnis perlu diedit baik menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya, gaya penyampaiannya, maupun format penulisnya. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaan,
terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis, dan tanda baca. Format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapi, bersih, dan tidak penuh coretan, dan kertas yang kita gunakan itu berkualitas baik, audiens akan senang membacanya. Revisi pesan bisnis. Revisi pesan juga berhubungan dengan poin-poin berikut yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu keterampilan revisi pesan bisnis, membuat kalimat yang efektif, dan mengembangkan paragraf. Masih kembali ke merevisi pesan bisnis. Yang pertama ada penyuntingan pesan atau editing. Proses penulisan pesan bisnis tertulis diawali dengan penulisan draft, kemudian ditelaah ulang atau direview, dan diverbaliki lagi dari sudut isi maupun gaya bahasa yang digunakan, organisasi dan formatnya. Mengevaluasi isi dan organisasi pesan diawali dengan membaca secara cepat atau skimming, dengan memusatkan perhatian pada isi, organisasi, dan format pesan. Dan yang kedua, meninjau ulang gaya dan kemudahan pembacaan. Yang kedua, menulis atau membaca ulang pesan. Hindari tanpa melakukan penulisan ulang dan mengirim dokumen pada saat terakhir dibutuhkan. Ketika menulis ulang perhatian pada setiap kata dan kalimat, kata dan ungkapan yang tidak perlu sebaiknya dihapus. Yang ketiga, memproduksi pesan yang menarik dan efektif. Pemakaian desain yang konsisten untuk elemen desain yang muncul berulang seperti margin, jenis huruf, dan keseimbangan ruang antara teks dan gambar. Dibuat secara sederhana saja, tidak terlalu banyak elemen desain atau terlalu banyak sentuhan dekoratif. Yang keempat, mencetak dan mendistribusikan pesan. Lewat frame review di layar komputer, sudah WYSWYG what you see is what you get. Namun pastikan margin, nomor halaman, gambar, dan margin sudah benar. Setelah dicetak, baru didistribusikan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.